Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan saya Brian Sasadi dan di video kali ini saya akan mengkomparasi dua speaker aktif dari brand-brand ternama nih. Yang ini dari Sharp dan ini yang pastinya teman-teman juga sudah tahu ini adalah rajanya speaker ya. Kalau kata orang-orang yang luar kota gitu, kalau nggak Polytron katanya nggak enak. Bahkan ketika saya mampir di beberapa cafe atau di beberapa warung lah ya yang pinggir jalan, pasti mereka musikannya pakainya speaker Polytron. Emang sehebat itu. Dan coba kita bandingkan dengan Sharp, yang lebih mana yang enak. Sebelum lanjut seperti biasa, saya ingin intro dulu. Kita bahas dari segi tipenya dulu. Nah, kalau dari konsepnya ini sama ya, model-model stereo dual channel seperti ini. Untuk tipenya yang Sharp adalah Sharp C-Box D988CB. Untuk harganya sendiri ini berkisar antara 2,2 sampai 2,4. Sedangkan untuk yang Polytron ini tipenya PAS 8C28 dan harganya sama sih, range-nya di 2,2 sampai 2,4 tergantung di mana kalian membeli dan promo yang sedang berlaku. Untuk udah nyala. Kalau dari segi komposisi speakernya ini juga mirip-mirip, sama-sama menggunakan dari satu sisinya itu dua speaker 8 in sama, jadi totalnya 4 speaker 8 in, dan yang Polytron juga 4 speaker 8 in ya gitu. Kalau dari sisi desain sudah pasti saya yakin kalian pasti lebih prefer atau lebih suka yang Polytron karena memang desainnya modern. Nah, habis itu selain modern dia juga sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, seperti ini. Jadi lebih proper lah ya, misalnya digunakan buat pesta atau musikan di rumah kayak gitu. Sedangkan untuk yang Sharp simple banget seperti ini, kotak seperti biasa, gak ada aksen-aksen pemanis seperti punya Polytron seperti ini. Dan untuk speakernya dia nggak tertutup gitu. Kalau yang kita review kemarin yang besar itu kan dia ditutup dengan jaring besi seperti ini. Nah, kalau yang kecil atau adiknya ini nggak ditutup sama sekali, jadi agak rawan ya, ini agak ngeri-ngeri juga kalau misalnya terkena benturan atau terkena benda tajam. Sedangkan untuk yang Polytron nih bagus, semua full tertutup kayak gitu. Nah, mulai dari yang kecil ataupun yang besar dia semua tertutup. Beralih ke sisi panel, ini juga beda banget. Kalau yang Sharp panelnya sederhana sekali, ini sama seperti yang kita review kemarin juga, mungkin hanya beda di komposisi speakernya aja, tapi panelnya sama gitu. Di sini ada tombol pengaturan volume, kemudian ada 2 jack pick, kemudian ada port USB, ada IR blaster buat diatur melalui remote, kemudian ada jack 3,5, ada pengaturan efek suara mic atau echo, kemudian ada pengaturan volume mic-nya, dan ada pengaturan musiknya. Di sini ada panel kecil untuk nunjukin mode yang sedang digunakan. Sekarang beralih ke panel Polytron. Beda banget, kalau tadi di Sharp sepi, simple. Kalau di Polytron rame dan kelihatan lebih mewah. Bahkan aksen tombol Bluetooth-nya pun dikasih model-model cutting diamond seperti ini ya. Jadi kesan mewahnya itu dapat banget. Dan bagusnya lagi di sini ada pengaturan manual equalizer-nya. Nah, seperti ini. Ini tuh ngasih feel, meskipun entah pengaruhnya besar atau enggak, tapi ngasih feel buatnya pecinta musik itu kayak ngasih feel pro gitu ya. Jadi bisa ngatur-ngatur equalizer-nya sendiri. Kita bahas dari port-portnya. Di sini ada 2 port mic. Nah, yang enggak ada di Sharp, di sini ada port buat kartu micro atau MMC, pakai adapter MMC ya ini. Kemudian ada port USB. Dan di sini ada pengaturan volume yang super besar seperti ini, ada pengaturan bassnya juga. Kemudian di sini ada tombol outdoor, mungkin ketika digunakan di outdoor biar suaranya lebih nendang. Kemudian ada tombol scan, ini biasanya buat nyeken radionya. Ada tombol pemilihan preset equalizer-nya, dan ada tombol source atau kalau di Sharp ini mode gitu ya.
Dan di sini ada pengaturan musiknya, mau next musik atau previous musik atau stop, pause kayak gitu. Dan panel, dari segi panelnya juga ini lebih besar panel digitalnya, yang punya sub itu kecil banget gitu. Sekarang dari sisi belakangnya. Kalau dari sisi belakangnya di sini saya kurang tahu ya, ini fungsinya buat line in atau line out. Nah, ada satu modelnya seperti RCA, dan di sini ada port RCA-nya. Kayak gitu. Di sini ada tombol power supply. Kalau ini sub juga ada ya. Terus di sini ada kabel antena, dan untuk menghubungkan antara speaker inti ke speaker tambahannya, dia itu menggunakan kabel seperti ini. Nah, ini beda banget dengan punya sub. Kalau punya sub kan kabelnya model-model mirip RCA. Kalau ini pakai yang model kecil ini, saya nggak tahu ini nama kabelnya apa. Buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, gitu. Nah, kalau yang speaker satunya simple sih, cuman ada sama, ini ada port lagi satu yang saya fungsinya juga kurang tahu. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa share ya pengalamannya di kolom komentar. Dan untuk ini ada port buat nyambungin ke speaker inti. Sekarang untuk penggunaan dayanya, apakah di sini tertera AC 80 watt ya. 80 watt ini mungkin per speaker, bukan satu speaker kayak gitu ya. Biasanya dua itu rata-rata kalau speaker kayak gini 100 lebih sih harusnya. Sekarang kita beralih ke desain belakang yang punya sub. Ini dia punya sub ya. Jadi kelihatan lebih simple. Nah, untuk nyambungin antara speaker externnya ke speaker intinya atau primernya itu dia menggunakan kabel seperti ini. Jadi kabelnya mirip kabel RCA, sambungin ke sini. Tapi dia juga masih ada port input RCA ya. Nah, kayak gini ada antena dan ada power supply. Nah, ini yang saya kemarin komplain ke subnya, kenapa mudah banget lecek. Nah, kayak gini ini udah bisa dimatikan, nggak bisa kayak ngunci lagi gitu, udah nguncinya ke on terus, jadi nggak bisa dimatiin, harus cabut colokan listriknya kayak gitu. Mungkin buat sub kedepannya bisa diperbaiki ya, hal seperti itu. Untuk powernya ini entah kenapa di sini ditulis 220, kayak lebih besar daripada Polytron. Apakah memang realnya dia lebih besar atau memang ini daya maksimalnya yang ditulis kayak gitu ya. Pokoknya ya mirip-mirip lah. Kalau itu nanti tadi jumlahnya 8 tambah 8 160 watt. Kalau ini 220 mungkin semuanya sih kalau menurut saya. Dari segi finishing, kalau finishing ini saya lebih ke pro ke sub ya, karena memang dari finishingnya sub lebih bagus. Dia itu motif-motif karbon gini finishingnya, sedangkan untuk yang Polytron ini motifnya motif simple seperti ini kayak gitu. Kalau dari bahan, nah ini yang beda banget, dan katanya ini yang mempengaruhi kualitas dari suara kedua speaker ini. Nah, kalau untuk yang sub, bahannya dia udah MDF. Nah, seperti ini. Bubur kayu atau kayu yang dihaluskan kemudian dipadatkan, jadi rapat banget. Sedangkan untuk yang Polytron ini bahannya dari particle board. Kalau particle board itu serbuk kayu, jadi lebih kasar ya, kelihatan lebih kasar. Kalau klaimnya sub yang pakai bahan MDF itu suaranya lebih bagus dibanding yang particle. Nanti kita coba ya, kita buktikan. Kalau kalian mungkin kalau ditutup finishing kayak gini kan nggak kelihatan ya. Mungkin kalian bisa lihatnya itu ketika ada celah dari finishingnya kayak gitu. Coba kita cek yang Polytron, kelihatan nggak ya? Cuman harus teliti banget. Nah, di sini kelihatan nggak ya di kamera? Nah, ini di sela-sela ini tuh dia ada bagian yang nggak di finishing, pinggirannya ini. Nah, itu kelihatan kasar. Itu berarti dia dari particle board gitu ya, atau dari celah-celah gini lah. Cuman emang agak sulit sih kalau kalian memang jarang-jarang merhatiin seperti bahan particle board atau MDF, mungkin agak kesulitan buat bedainnya. Mungkin sama diraba ya. Kalau biasanya kalau particle board itu dikasih finishing itu diraba seperti ini, itu kelihatan kasar. Kalau yang MDF ketika dia sudah di finishing
diraba seperti ini itu dia kelihatan halus, lebih halus. Beneran ini bener-bener kerasa. Bener-bener kerasa kalau diraba. Jadi yang partikel kasar, yang EDF halus gitu. Oke, dari segi desain sudah, dari segi port-portnya dan fitur sudah. Sekarang di mode inti, yaitu kita compare suaranya. Namun sebelum compare suaranya, saya ingin mengcompare model remote-nya. Lagi-lagi menurut saya Polytron lebih unggul, remote-nya lebih kelihatan niat besar seperti ini, dan untuk penggunaan baterainya juga sama seperti baterai-baterai remote pada umumnya. Sedangkan untuk yang sub ini remote-nya simple banget, kecil seperti ini, dan ini mengingatkan saya pada remote kipas angin gitu. Saya punya kipas angin dan remote-nya itu mirip seperti ini, dan baterainya itu baterai model kecil ya, mungkin jarang ditemui, agak sulit ditemui sih mungkin malah. Nah, model baterainya seperti ini ya, seperti ini. Tapi harusnya kalau nggak urgent sih sebenarnya nggak perlu pakai remote ya, speaker kayak gini. Soalnya koneksinya juga rata-rata sekarang kan sudah ngandelin Bluetooth, jadi dari jauh kontrolnya dari handphone kayak gitu. Oke, dari remote udah, kita coba suaranya. Ini dah. Oh, yang mana dulu? Polytron dulu deh. Yang Polytron dulu. Oh iya, satu lagi nih fitur yang saya suka di Polytron, dia ada tombol Bluetooth-nya, sehingga kalau misalnya kita kesusahan buat pairing karena dia udah terkoneksi dengan device lain, itu tinggal tekan dan tahan tombol Bluetooth-nya kayak gini. Nah, dia otomatis akan menghapus atau mengclear semua sambungan yang sedang tersambung atau pernah tersambung kayak gitu. Yang Sharp ini dia nggak ada tombol Bluetooth-nya, jadi standby BT terus gini. Jadi kalau misalnya dia udah kesambung ke perangkat, ini kayaknya udah kesambung sih, itu harus matiin dari perangkatnya kayak gitu, nggak bisa dimatikan dari speakernya. Itu mungkin yang jadi PR buat Sharp ya, mungkin bisa jadi masukan buat brand Sharp. Dan yang pastinya kalau Polytron itu setiap tipe nama Bluetooth-nya dibedakan. Contoh nih, ini kan tadi tipenya PAS 8C28 dan namanya juga sama, PAS 8C28. Kalau Sharp sih pasti SRP semua ya, mau tipenya beda pasti namanya SRP. Itulah ya, dari tadi ini kayaknya bukan compare ya, lebih ke ngerosting yang Sharp ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja suaranya. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change, but not cycle that I can't lose. Each painful but the right hole to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. This time next year, you'll be there. This season. Maksimalnya 30. Like the sun gives into the moon, into the night. Wake up to reality. Nothing ever good. Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows.
sebelum saya lanjut, untuk settingan subwoofernya atau settingan bassnya ini sudah saya mentokin sampai 10 ya. Nah ini sampai 10, udah gak mau nambah lagi meskipun saya puter-puter berulang kali. Kalau untuk volumenya dia maksimal tadi di 30 dan kita sudah coba sampai maksimalnya kayak gitu. Untuk karakternya menurut saya dia kuat di treble-nya ya, kayak tes-tesnya itu kerasa banget. Cuman kalau di bassnya menurut saya standar, cukup lah, tapi nggak yang nendang banget, nggak yang kurang kayak gitu. Kalau menurut admin gimana? Bassnya kurang. Kalau menurut admin sih bassnya kurang. Kalau dari treble emang kuat ya dia, kayak tes-tesnya gitu kuat banget ya. Jadi ini saya coba di equalizer flat ya, dan untuk equalizer pro nya atau buat ngatur-ngatur yang efek-efek lainnya ini nggak saya atur sama sekali, saya ratakan itu semuanya gitu. Saya ratakan semuanya dan settingannya flat. Sekarang kita coba yang sharp. Saya putuskan dulu, kayaknya ini masih nyambung ke perangkat lain soalnya. Oke, seperti biasa kita sambungin ke yang sharp, nggak usah cari sulit-sulit lah, karena pasti namanya SRT. Oke, udah kesambung. Kita langsung tes. Untuk yang pertama kita coba atur-atur dulu equalizernya. Ini subwoofernya pengaturannya sampai 8, kita atur ke level 3 aja ya, karena kita udah tahu karakteristik dari speakernya sub, jadi kita tahu aturannya. Kalau misalnya di fullkan itu dia terlalu over gitu. MCS season dulu. The seasons come and go like thoughts of you. Like the wave returns to the sea into the blue. They change but it's not cycle that I can. Kayaknya udah langsung beda sih. Clearnya aja udah beda gitu. To live through. It's not another season. It's not another season. With the season. The seasons turn and change just like your mind. Chasing leading us. Love is all we ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Lock away, because we have to play. Not know what the rest. Going into create a song. Sebelum saya ngasih tanggapan, saya langsung ingin bertanya kepada admin. Gimana admin? Ini ya.
Dari segi clearnya, dari segi bassnya memang jauh berbeda sih ya. Padahal kalau dari sub ini level maksimalnya volumenya sampai mentok. Tadi kan di 12 ya saya nyobanya. Ini sampai 32 dan saya pakai level 12. Kalau yang di Polytron tadi maksimalnya 30 dan saya tes ke 20 sampai maksimal. Jadi dari power maksimalnya juga sub lebih unggul dan memang suaranya itu padat banget, gak ada kayak bocor-bocornya gitu. Kalau yang di Polytron tadi, kalau kesimpulan saya sama admin, bassnya standar, bassnya bahkan menurut admin bassnya masih kurang, cuman dari treble-nya dia yang nendang, treble-nya keras sih. Tapi menurut saya kalau misalnya di fullin itu malah pecah gitu, malah kurang enak didengar. Entah mungkin buat kalian yang bisa ngatur-ngatur equalizernya yang manual ini bisa nemuin settingan yang pas, pasti bisa bakal lebih enak sih kayak gitu. Dan menurut saya untuk klaimnya sub ini nggak hanya branding marketing ya, ternyata benar-benar terbukti. Speakernya sub itu lebih enak, lebih padat suaranya. Kalau saya berani rekomendasiin, ini disclaimer on, saya tidak membela atau memihak dan tidak dibayar dari brand manapun, maupun Polytron ataupun yang sub. Murni ini adalah penilaian kita pribadi, kayak gitu. Saya berani rekomendasiin yang sub, tapi dengan catatan buat kalian yang nggak butuh desain mewah, kemudian lampu estetik seperti itu, fitur-fiturnya lengkap, panelnya enak dilihat, kayak gitu sih. Dan remote-nya juga bagus, kalian bisa pilih sub. Cuman kalau kalian lebih ke visualnya, tampilan, kemudian fiturnya, dan lampunya itu bisa pilih Polytron. Semoga video ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang sedang cari speaker mana yang lebih baik. Kalau masih ragu atau masih bimbang, langsung aja datang ke store, kita cobain satu-satu. Nanti kalian pasti akan percaya. Oke, itu aja dari kita. Saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.